Halo, bertemu lagi bersama saya Hesina Morangkir dengan NPM 18150081 dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Program Studi Vokasional Informatika semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat sebuah media pembelajaran menggunakan aplikasi Autoply, di mana bentuk dari aplikasi tersebut yaitu seperti ini. Ini bentuknya setelah diinstal ya. Kita klik Autoply, kita klik double ya. Kita klik double, kita tunggu sebentar. Jika ada pemberitahuan seperti ini, kita continue. Kita lanjutkan saja. Tunggu sebentar lagi untuk melihat bagaimana tampilan Autoply tersebut. Ini kita close saja. Kemudian di sini ada Welcome to Autoply, di mana ada 3 bagian yaitu Create, Open, dan Restore. Di sini kita akan memilih Create a New Project karena kita ingin membuat sebuah project baru. Di sini ada beberapa template. Di sini kita membuat nama project kita apa ya? Ini sesuai yang kita inginkan. Saya membuat media pembelajaran pertemuan kedua. Saya klik OK. Di sini dia akan mengekstrak. Beginilah tampilan dari Autoply. Ini ada halaman pertama ya. Kita lihat ada properti. Dia memiliki halaman, di mana halamannya masih halaman pertama karena kita belum membuat apa-apa ya. Kita ganti nama halamannya menjadi halaman home. Kita buat halaman home. Kemudian selanjutnya di use custom setting, kita akan mengatur use kostumnya menjadi true. Selanjutnya background stylenya kita pilih image. Nah, di background image-nya kita klik sekali, kemudian muncul titik 3. Kita klik sekali, di sini telah ada background yang disediakan oleh aplikasi. Bisa juga kita memilih dari file sesuai keinginan kita. Saya akan memilih di sini yang ini. Kita klik OK ya. Kita klik OK, kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya otomatis ya kalau kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat judulnya. Kita akan membuat judul di atas ini. Kita klik New Label Object ya, yang ada ABC pada title barnya. Kita klik sekali, kemudian di sini ada label 1 muncul. Nah, di teks ini kita akan rubah teksnya menjadi sebuah judul. Di mana judul tersebut kita buat media pembelajaran ilmu komputer. Nah, kita udah bikinnya. Selanjutnya kita akan mengatur ukuran ataupun bentuk hurufnya ya. Kita akan rubah di sini. Kita akan rubah dia menjadi Times New Roman saja saya pakai ya. Untuk Anda yang ingin mencoba, bisa mencobanya sesuai huruf yang diinginkan. Saya akan bikin dia bercetak tebal agar dia agak terlihat tebal dan hitam. Kemudian ukurannya saya besarkan ya. Saya ambil ukuran 16. Kemudian klik OK. Nah, otomatis kalau seperti itu kita buat, ketiga ini font family, font size itu akan berubah ya. Akan berubah. Nah, ini kita drag, kita tekan dan tarik.
dia akan kembali ke tengah ya. Dia akan ke tengah. Selanjutnya untuk membuat sebuah button. Nah, button ini nanti fungsinya untuk menghubungkan satu objek ke objek lain ya. Nah, kita ambil di sini untuk membuat buttonnya, new button object. Nah, di atas juga ya, di samping tadi. Nah, kita akan memilih sesuai selera dan keinginan kita ya. Di sini saya akan memilih warna marron sesuai dengan background saya. Kita klik OK. Ya, ini telah tampil, kita tarik. Kita membuat sebuah teks di sini ya. Ini button 1 telah tampil, kita buat teksnya. Yang pertama yaitu home. Karena kita ingin memfungsikan button ini ya. Home. Untuk membuat button-button lainnya bisa dengan cara sederhana, yaitu kita copy, kemudian kita paste ya. Kita paste. Nah, langkah selanjutnya juga seperti itu. Berapa button yang kita inginkan, kita bisa mengkopinya seperti ini. Jadi tidak susah ya teman-teman. Copy paste ya. Nah, ini button 2 kita urutkan. Kemudian yang button 3 kita urutkan. Nah, kita akan merubah teksnya. Tadi home. Yang kedua kita buat petunjuk ya. Petunjuk. Nah, yang ketiga kita akan membuat button fungsinya yaitu exit untuk keluar ya. Nah, selesai ini kita disuruh untuk menghubungkan objek satu ke objek lainnya. Namun di situ terlebih dahulu kita membuat sebuah halaman baru ya. Nanti kita buat halaman baru agar bisa kita kembali ke menu utama. Dimana caranya yaitu ini di atas ada home. Tadi kita kan bikin objek baru, page halaman home. Namun kita akan membuat halaman baru. Nah, kita klik kanan di sini ya. Di sini ada add, insert, duplikat. Nah, kita akan menambahkan halaman. Kita tekan add sekali. Nah, halamannya kita ganti menjadi halaman tujuan ya. Tujuan terserah dan keinginan kita ya. Saya akan membuat petunjuk. Nah, setelah selesai, kita membuat use settingnya lagi. Kita mengulang dari awal. Cara-caranya sama kan? Begitu mudah. Nah, background stylenya juga kita pilih image. Nah, background image-nya kita akan pilih sama seperti tadi saja ya, biar serasi. Nah, kita pilih gambar yang sama, namun sesuai selera ya. Di sini ya sudah tampil. Kemudian kita akan membuat sebuah judul ya. Sebuah judul atau tidak menggunakan judul pun dia bisa ya. Sesuai keinginan kita. Saya akan bikin judul agar terlihat lebih bagus ya. Saya akan membuat judulnya petunjuk penggunaan. Langkah penggunaan. Nah, sini saya sudah selesai mengeditnya. Namun kita akan rubah dulu tulisannya sama seperti tadi. Saya pilih Times New Roman. Kemudian saya pilih bold dan ukurannya 16. Kita klik OK. Kita geser ke tengah ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah button yang fungsinya nanti akan mengembalikan dia ke halaman yang telah kita buat awal ya. Nah, kita buat button dulu.
button. Sama seperti tadi ya, kita klik new button project. Kita pilih marron. Saya pilih marron ya. Jangan diikutin ya teman-teman. Ini sesuai selera kita masing-masing. Nah, ini buttonnya telah tampil. Kemudian kita buat teksnya yaitu back to home. Kembali ke halaman tadi ya. Kembali ke home. Back to home. Nah, setelah selesai membuatnya, kita akan membuat sebuah langkah-langkah karena judulnya ada langkah-langkah ya. Kita membuat langkah-langkah dengan menggunakan paragraf. Di mana paragraf ini ada new paragraph. Nah, kita akan mengeditnya karena terlalu banyak ya. Kita akan membuat contoh singkat. Langkah membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Autoline. Caranya yaitu titik 2. Yang pertama, kita install dulu aplikasi. Install aplikasi. Selanjutnya kita buka dan jalankan aplikasi sesuai arahan. Ketiga, memfungsikan semua objek satu sama lain. Oke. Itu hanya sebagai contoh ya teman-teman. Kita klik OK. Jika sudah selesai kita klik OK saja. Nah, dia akan tampil ya. Dia akan tampil. Kita buat di sini. Kita geser ini. Oke, baik. Selanjutnya untuk kita akses, kita kembali ke halaman yang pertama ya, kita klik home 2 kali, akan tampil seperti ini. Kita klik quick action, yang ini ya teman-teman, yang saya tekan. Quick action, kemudian show back ya, kita pilih show back. Back to show-nya kita pilih specific back. Nah, ininya kita bikin ke home. Kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu petunjuk kita kayak tadi juga caranya quick action, kemudian none-nya show back. Nah, back to show-nya kita pilih specific back. Ininya kita bikin petunjuk ya teman-teman, petunjuk karena dia berfungsi mengarahkan ke dalam petunjuk ya. Petunjuk. Ini yang exit. Kita klik lagi quick action, none-nya show back. Langsung exit saja ya karena di sini telah ada pilihan keluar. Oke. Nah, untuk halaman petunjuk kita fungsikan back to home-nya. Dimana back to home-nya kita quick action juga sama seperti tadi, show back. Nah, kemudian di sini kita pilih specific back. Specific back ya teman-teman. Specific back. Namun kita bikin halamannya itu ke home. Kita klik OK. Nah, setelah selesai semuanya, setelah selesai kita buat beberapa halaman. Jika untuk mengatur bisa diatur ya teman-teman. Namun untuk membuatnya kita publish dulu.
publish, baru yang paling atas ada preview. Nah, kita preview dulu ya. Setelah berhasil, udah berhasil. Nah, dia akan berhasil ya, karena tadi kita telah publish. Kita keluarkan dulu yang ini, kita minimizekan dulu. Kita fungsikan tombol home. Kita belum membuat halamannya ya. Jika nanti kita bikin, maka home-nya ini akan terbuka. Nah, dia mempunyai suara ya teman-teman. Nah, di petunjuk, dia akan datang ke sini ya, ke halaman petunjuk tadi ya. Saya bikin judulnya langkah-langkah penggunaan, sama dengan petunjuk. Nah, di sini back to home, kembali ke home, dia akan kembali secara otomatis. Nah, exit ini untuk keluar ya. Jadi kita telah membuat 3 button atau 4 button yang berfungsi. Button pertama home, button kedua petunjuk, button ketiga back to home, button keempat exit. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Untuk video-video selanjutnya kita akan buat sesuai instruksi dari dosen. Terima kasih, selamat beraktivitas.